तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जुनून, तू ही तो मन्नत मेरी, तू ही रूह का सुकून, तू ही अखियों की ठंडक, तू ही दिल की है दस्तक। और कुछ ना जानू मैं, बस इतना ही जानू, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। कैसी है ये दूरी, कैसी मजबूरी, मैंने नजरों से तुझे छू लिया। ओ हो कभी तेरी खुशबू, कभी तेरी बातें, बिन मांगे ये जहां पा लिया। तू ही दिल की है रौनक, तू ही जन्मों की दौलत। और कुछ ना जानू, बस इतना ही जानू, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। रब ने बना दी जोड़ी Dampak mungkin belum bisa kita lihat, tapi mungkin apa yang kita rasakan saat ini sudah bisa kita sudah bisa kita narasikan. Nah, dampak kemudian nanti apa yang bisa kita tindak lanjuti, keberlanjutannya seperti apa dan apa yang kita bisa kembangkan dari hari ini. Nah, itu yang harus kita tindak lanjuti. Bapak dan Ibu, nanti akan kita bincang selama 3 bulan yang kita rasakan ini, apa yang sudah terjadi di sekolah-sekolah tertentu yang sifatnya dianggap sekolah yang bagus menurut mindset masyarakat. Nah, itu satu kebanggaan. Tapi bagi ibu juga mungkin akan merasa beban. Yang tadinya saya ngurusi sekolah, sekarang kok ngurusi orang gitu. Ya nggak apa-apa kalau menurut saya gitu ya. Nah, saatnya kita berbagi gitu. Jadi saya senang dan saya mendukung harapan saya, Bapak dan Ibu juga mendukung. Jadi nanti keberhasilan ibu kita dalam melakukan berbagi informasi dengan sekolah lain paling tidak akan berdampak bahwa keberhasilan dari sisi penerapan kurikulum ini itu sekolah kita, dan saya juga berbangga jadinya dan keberhasilan ibu, keberhasilan bapak ibu di sekolah ini, dan secara khusus sekolah kita SMP SDD ini ya, akhirnya saya juga merasa wah, ada satu yang sudah berhasil gitu kira-kira. Nah, tinggal kita apa yang kita anggap sudah berhasil itu, kalau ada sekolah lain lagi yang akan melihat kita di sini, datang ke sini, apa yang kita bisa tunjukkan, nah, itu dia. Jadi itu Bapak dan Ibu ya, jadi mungkin
seperti yang beberapa waktu yang lalu kita masih ngomong-ngomong kecil gitu. Jadi sudah saatnya mungkin nanti diaktualisasikan. Maksudnya diaktualisasikan, ada yang bisa dimunculkan. Saya kemarin sudah berbincang-bincang dengan SMP 4 Campanadia. Jadi saya minta bahwa sekolah kita ini ada wujudnya dengan istilah sekolah penggerak, dengan implementasi kurikulum merdeka. Ada wujudnya. Wujudnya adalah berupa landasan hukum dan pelaksanaan ini. Di antaranya dokumen-dokumen yang kita persiapkan itu. Jangan lagi nanti kalau ada yang bertanya, bagaimana kurikulum kita? Ada Pak, sudah selesai. Bisa saya lihat? Oh, ada di laptop. Jangan begitu. Ya, kalau bisa jangan begitu. Jadi saya kepingin itu ada faktualnya, ada aktualisasinya. Jadi seperti beberapa waktu yang lalu sempat kita bincang-bincang, saatnya nanti disiapkan saja. Karena kita dalam rangka belajar, saya minta mungkin apa yang Bapak dan Ibu sudah lakukan, sudah dikonsep, apakah itu draft atau bagaimana, mulai dari buku 1, buku 2, kemudian perangkat ajar, itu di konsepnya itu kemudian disahkan konsepnya dan dilaksanakan kegiatan itu awal muasalnya seperti apa? Nah, itu bisa diceritakan, bukannya ngomong doang gitu. Jadi itu akan bercerita ketika kita tunjukkan di buku 1. Jadi kalau ada sekolah lain kepingin minta informasi itu, tunjukkan aja buku 1. Ini buku 1 kami. Di dalam itu ada tentang penguatan profil pelajar Pancasila menyangkut masalah proyek. Caranya gimana? Silakan baca di situ. Bagaimana merancang buku bahan ajar di sekolah ini? Tahapannya bagaimana? Nah, kalau guru kan biasanya kan lupa tahapannya gimana ya, gitu. Nah, nanti itu bicaranya di buku 1. Bagaimana merancang jadwal belajarnya? Bagaimana membagi itu kalender pendidikan yang 20-30% itu kelimanya diambil dari jam mata pelajaran keseluruhan. Bagaimana caranya mengaturnya? Nah, silakan lihat buku 1. Bagaimana membuat program semesternya kalau di di kurikulum merdeka ini? Ada di buku 1. Bagaimana penyelenggaraan pelaksanaan dan evaluasinya? Ada di buku 1. Bertanya lagi, kan kalau kita di kurikulum merdeka itu ada yang disebut dengan asesmen. Ada asesmen diagnostik, ada formatif, ada sumatif. Bagaimana pelaksanaannya? Ada dibahas di buku 1. Bagaimana kompilasi nilainya? Ada di buku 1. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasinya? Ada di buku 1. Bagaimana sistem pelaporannya? Nilai-nilai itu kapan dibuat? Itu yang namanya modul ajar. Apakah di awal semester atau 1 minggu sebelum masuk di kelas mengajar? Apakah harus tanda tangan oleh kepala sekolah dulu atau tidak perlu tanda tangan? Ada aturannya di buku 1. Semua ada di situ. Jadi setiap guru untuk pertanyaan-pertanyaan seperti itu ada di buku 1. Bahasanya bagaimana? Silakan dibahasakan bahasa sekolah yang gampang-gampang saja gitu. Yang begitu dibaca, dipahami, dimengerti oleh semua guru. Ayo. Nah, ketika ini lahir, ini adalah bagian dari KOSP. Nah, kemudian setelah itu waktu ATP itu dirumuskan sebagai bahan ramuan membuat modul ajar.
Bagaimana membuatnya itu? Ada juga di buku 1 dijelaskan. Walaupun tidak terlalu detail, tapi paling tidak jalan ceritanya ada di situ. Jadi semua bisa belajar dari buku 1 gitu. Kerangka program sekolahnya juga ada di buku 1. Nah seperti itu Bapak dan Ibu, kegunaan buku 1. Jadi segala sesuatu aktivitas pembelajaran menyangkut akademik itu ada di buku 1, merujuk kepada visi misi sekolah. Oleh karena itu buku 1 itu ada visi misinya. Buku 1 atau dokumen 1 ya. Ada sekolah menyebut dokumen 1, ada sekolah menyebut buku 1, yang terserah namanya itu. Pokoknya itulah isinya adalah aturan-aturan main. Aturan main. Nah aturan main siapa yang menyusun? Ya kita juga, silakan. Kita juga, kepala sekolah ada personal di bawahnya, dibantu dengan wakil kurikulum, wakil sekolah yang lain dan sebagainya yang bisa diajak berpikir, merumuskan itu. Nah setelah itu jadi, nanti kita datangkan oleh kepala sekolah dan biasanya dimintakan pengesahan dari dinas pendidikan. Kenapa kita minta tanda tangan dinas pendidikan? Karena isinya adalah aturan-aturan. Jadi ketika sudah tanda tangan oleh dinas, maka sahlah aturan itu diberlakukan seperti itu. Itulah cara dengan aspek legal dari sebuah hukum. Jadi sekolah ini juga berbadan hukum, Bapak dan Ibu. Sekolah ini berbadan hukum. Jadi kalau seumpamanya sekolah ini tidak membuat itu atau tidak ada hal seperti itu, guru mengajar seenaknya, itu bisa kalau orang yang ahli hukum ini bisa dibawa ke ranah hukum. Kenapa Anda mengajar tidak ada dasar-dasar? Bisa. Itu makanya ujung-ujung itu makanya siswa kita itu tidak punya arah, bisa saja diarah-arahkan begitu oleh yang ahli hukum gitu. Nah itu jadi Bapak dan Ibu, sekolah ini sebetulnya pembelajaran sebuah negara. Jadi sekolah ini pembelajaran sebuah negara. Ini negara kecil. Nah presidennya itu kepala sekolah. Nah nanti ada menterinya itu adalah wakil kepala sekolah, ada pembina OSIS dan sebagainya. Nah tergantung urusan-urusannya. Nah untuk ini bisa berjalan harus ada undang-undangnya. Negara kita kan begitu, ada undang-undangnya, undang-undang dasar, ada aturannya, ada program kerjanya. Nah itulah dia yang disebut dengan aturan tadi. Jadi undang-undangnya kalau di akademik ya seperti itu. Itu ya Bapak.